Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadi Ismanto. Saya adalah mahasiswa Pasca Sarjana IKIP Siliwangi, Program Studi Pendidikan Dasar. Kali ini saya akan memaparkan tentang pengembangan edupreneur di pendidikan dasar. Kali ini saya akan memaparkan pengembangan perencanaan pengembangan edupreneur pendidikan dasar dalam bidang PKBM. PKBM yang saya rencanakan, PKBM yang saya rencanakan mempunyai latar belakang yang pertama adalah anak yang tidak sekolah. Ada beberapa masyarakat di lingkungan saya ada yang tidak bersekolah, padahal usianya adalah usia 7 sampai 12 tahun. Yang tentunya pada usia tersebut anak-anak harus bersekolah di pendidikan dasar. Yang kedua adalah anak yang putus sekolah. Anak putus sekolah ini mempunyai beberapa alasan. Ada yang karena mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari teman-temannya di sekolah, ada yang tidak menginginkan sekolah di sekolah tersebut, belajar di sekolah tersebut, dan ada juga yang memang sejak awal anak ini tidak menyukai belajar di sekolah tempatnya sekarang. Oleh karena itu, ada beberapa anak yang memutuskan untuk putus sekolah atau tidak bersekolah lagi. Yang ketiga adalah saat ini banyak orang tua yang mempunyai tujuan khusus untuk anaknya. Misalnya, tidak apa-apa seandainya dalam hal akademik formal anaknya biasa-biasa saja. Tapi dalam hal agama, orang tua ini mempunyai tujuan agar anaknya mahir dalam hal agama. Misalnya dalam menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada orang tua yang mencari sekolah-sekolah yang concern terhadap tujuan yang diinginkannya. Oleh karena itu, PKBM yang saya rencanakan menjadi salah satu alternatif bagi anak yang tidak sekolah, anak yang putus sekolah, dan juga orang tua yang mempunyai tujuan khusus untuk anaknya. Selanjutnya, pusat kegiatan belajar atau PKBM paket A yang saya rencanakan adalah sasarannya adalah anak berusia 7 sampai 12 tahun. Dan tentunya kita sudah paham bahwa pada usia tersebut itu adalah usia anak sekolah dasar. Dan juga sasarannya tadi adalah anak yang putus sekolah dengan alasan-alasan masing-masing. Program ini dirancang untuk menjangkau mereka. Selanjutnya, tujuan program PKBM paket A yang saya rencanakan adalah memberi kesempatan belajar setara SD, pengalaman belajar yang menyenangkan, membentuk karakter, membangun kompetensi literasi dan numerasi, serta basic life skill. Mengapa kompetensi literasi dan numerasi saya jadikan sebagai tujuan program ini? Karena kita sudah mengetahui bahwa kompetensi literasi dan numerasi anak-anak Indonesia berada di urutan-urutan terakhir pada ranking PISA. Dan hal ini menjadi concern bagi dunia pendidikan bahwa kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita perlu dibangun. Dan selanjutnya adalah mengapa tujuan basic life skill saya jadikan tujuan dalam perencanaan saya adalah karena anak-anak sekarang sudah mulai dimanjakan oleh home service. Jadi segala sesuatu sudah terlayani dengan baik. Oleh karena itu, basic life skill seperti toilet training, lalu bagaimana dia cakap dengan dirinya, bagaimana dia aware terhadap dirinya, itu menjadi hal yang kita tujukan dalam PKBM paket A yang saya rencanakan.
Selanjutnya adalah strategi dan metode pembelajaran. Pembelajaran tatap muka dan tatap maya. Jadi PKBM paket A ini bukan hanya memfasilitasi pembelajaran tatap muka, tapi juga memfasilitasi pembelajaran tatap maya. Jadi anak-anak yang tidak bisa belajar secara tatap muka dapat dilakukan dengan tatap maya. Selanjutnya adalah kelompok kelompok belajar. Jadi dalam pembelajaran di paket A yang saya rencanakan menggunakan kelompok-kelompok kecil pembelajaran, yaitu satu kelompok terdiri atas 5 anak dengan satu fasilitator. Mengapa saya menyampaikan atau menuliskan guru ini menjadi fasilitator? Karena di PKBM yang saya rencanakan, guru hendaknya menjadi atau memfasilitasi potensi-potensi anak-anak. Jadi tidak hanya menjadi instruktur, tidak hanya menjadi mentor, tapi juga memfasilitasi. Yang selanjutnya adalah pembelajaran yang direncanakan adalah pembelajaran berbasis proyek. Mengapa pembelajaran berbasis proyek ini menjadi strategi pembelajaran di paket A? Karena memang dalam pembelajaran proyek, semua aspek dalam pendidikan, baik itu kognisi, afeksi, dan psikomotor, itu bisa include di dalam pembelajaran berbasis proyek. Begitu juga dengan kompetensi-kompetensi abad 21, salah satunya adalah kolaborasi, berpikir kreatif, dan lain sebagainya, itu bisa terbangun dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang selanjutnya adalah individual education program. Mengapa? Karena kami yakin, karena saya yakin bahwa setiap anak mempunyai keunikannya masing-masing. Setiap anak mempunyai potensinya masing-masing. Oleh karena itu, setiap anak perlu mempunyai program secara individu, yang juga kami akan memberikan progres perkembangan secara individu. Selanjutnya adalah strategi yang kami lakukan, seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan akan berhasil jika tripusat pendidikan ini berjalan dengan optimal. Jadi guru, murid, dan juga orang tua bisa berjalan secara sinergis, bisa kerjasama secara harmonis dalam mewujudkan tujuan pendidikan anaknya. Selanjutnya adalah sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan yang pertama adalah SDM, yang kedua adalah sarana prasarana, yang ketiga adalah pembiayaan. SDM, fasilitator dan administrator yang kompeten sangat penting untuk menjalankan program secara efektif. Oleh karena itu, saya akan melakukan pengembangan kompetensi fasilitator dan juga administrator. Fasilitator bagaimana dia memahami kompetensi pedagogi, bagaimana memahami psikologi perkembangan anak, dan bagaimana memahami bagaimana mengajarkan mendidik anak sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga dengan administrator. Jadi administrator akan dikembangkan, akan dilatih, dikembangkan sesuai dengan zaman. Misalnya, bagaimana seorang administrator ini sudah mahir, akan mahir, menjadi mahir dalam hal digital, sehingga digitalisasi dalam pendidikan dapat terlaksana. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Tentu dalam membuat PKBM, sarana dan prasarana ini sangat penting, yaitu tempat belajar yang memadai dan lingkungan yang mendukung pembelajaran sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, rencana kami adalah berawal dari sebuah rumah, gitu, sebuah rumah yang memang eh, layak dan nyaman untuk dijadikan PKBM. Selanjutnya, bagaimana dengan pembiayaan? Yang pertama adalah donatur tentunya, karena rencana-rencana pasti membutuhkan biaya. Begitu juga selain donatur, ada sumbangan sukarela dari orang tua akan membantu sekali untuk keberlangsungan program PKBM ini. Mengapa dibilang sumbangan? Karena dalam hal
pembiayaan, saya merencanakan menjadi kita bermusyawarah gitu. Kita mau bermusyawarah, saya akan menyampaikan program-programnya, maka kita bermusyawarah dengan orang tua sebagai salah satu stakeholder untuk melakukan atau berpartisipasi dalam hal pembiayaan PKBM, program-program PKBM agar perkembangan anak menjadi optimal. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan program. Indikator keberhasilan program apa saja? Yang pertama adalah kemampuan dasar. Jadi, anak diharapkan bisa membaca, menulis, berhitung dengan baik, karena ini kemampuan dasar yang perlu dan harus dimiliki oleh anak-anak. Membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua adalah life skill. Anak memiliki basic life skill seperti toilet training, merawat diri, dan komunikasi tentunya. Karena basic life skill ini akan menjadikan anak-anak tetap survive, anak-anak tetap tangguh dan mudah beradaptasi dalam situasi apapun, termasuk ketika para pendukungnya, orang tua dan orang-orang di sekelilingnya tidak ada bersama mereka. Selanjutnya, indikator keberhasilan selanjutnya adalah penyelesaian proyek. Anak dapat menyelesaikan proyek yang diberikan. Jadi pada setiap eh, triwulan, pada setiap semester dan triwulan, anak-anak diberikan proyek dan anak dikatakan berhasil ketika proyeknya ini selesai dengan baik dan juga bisa mempresentasikan atau berbagi hasil proyeknya dan pelajaran apa tentu yang diambil dalam melakukan proyek yang direncanakan. Selanjutnya adalah keterhubungan dengan agama. Mengapa demikian? Karena kita warga negara Indonesia adalah negara yang beragama. Oleh karena itu, agama sangat penting sekali untuk dididik kepada anak-anak dalam hal apapun, gitu. Begitu juga dalam PKBM ini yang saya rencanakan dalam setiap aktivitas dikaitkan dengan agama. Jadi anak-anak dapat menghubungkan semua aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dengan agama, nilai-nilai keagamaan. Nah, selanjutnya bagaimana sih strategi pembelajarannya? Strategi pembelajarannya adalah yang pertama tatap muka. Tatap muka penting sekali, meskipun kita pernah melakukan pembelajaran tatap maya pada saat pandemi, tapi tatap muka menjadi hal yang tentu masih sangat dibutuhkan. Tatap muka ini fasilitator dapat berinteraksi langsung dengan anak-anak, dengan murid-murid, yang memungkinkan pembelajarannya menjadi lebih personal dan mendalam. Itu jadi secara hubungan emosional antara fasilitator dengan murid-murid atau dengan anak-anak menjadi lebih baik dan pembelajarannya tentu ketika hubungan emosional itu lebih baik, tentu pembelajarannya akan lebih bermakna. Selanjutnya adalah tatap maya. Kita tidak bisa memungkiri pada hari ini, pada saat ini, bahwa tatap maya juga menjadi alternatif bagi pembelajaran. Oleh karena itu, moda tatap maya menjadi strategi pembelajaran di PKBM yang saya rencanakan. Mengapa? Karena anak-anak tetap bisa belajar meskipun anak-anak sedang di luar kota mungkin, atau anak-anak sedang mengikuti kegiatan orang tuanya, dan lain sebagainya. Jadi, pembelajaran tetap bisa fleksibel dan tetap bisa mengikuti pembelajaran, tentu dengan tatap maya. Yang selanjutnya adalah kombinasi. Jadi bisa jadi kegiatan-kegiatan dilakukan secara kombinasi. Bisa tatap muka dan tatap maya secara bersamaan. Itu misalnya. Contohnya, misalnya dalam hal pembelajaran, dalam hal penyampaian materi dilakukan secara tatap maya, tapi ketika mempresentasikan atau berbagi hasil proyeknya, anak-anak perlu tatap muka. Gitu, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi,
yang saya rencanakan di PKBM ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Mengapa sih pembelajaran berbasis proyek itu penting? Tadi saya sudah jelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek salah satu model pembelajaran yang mengcover semua aspek pendidikan, seperti kognisi, afeksi, dan psikomotor. Oleh karena itu, di PKBM yang saya rencanakan, pada saat awal anak-anak mempunyai perencanaan proyek. Contohnya, anak melihat sebuah benda gitu, misalnya sebuah benda dan dia ingin tahu tentang hal ini, misalnya ingin membuat membuat layang-layang, maka anak-anak merencanakan pembuatan layang-layang. Tentu dalam proses perencanaan ini akan difasilitasi, akan didampingi oleh fasilitator. Setelah merencanakan, ada pelaksanaan dan ada evaluasi. Pelaksanaan dan evaluasi dan refleksi yang terakhir juga tetap didampingi oleh fasilitator. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa contohnya ketika anak ingin membuat layang-layang, maka tentu dia akan belajar tentang warna, dia akan belajar tentang ukuran, dia akan belajar tentang luas, dia akan belajar tentang bidang, dia akan belajar banyak hal. Apalagi proyek ini dijadikan sebagai proyek kelompok yang satu kelompok terdiri atas 5 orang. Maka anak-anak juga akan belajar berkolaborasi, anak-anak akan belajar bekerja sama, anak-anak akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana mengungkapkan pendapat, bagaimana merespon atau menanggapi pendapat teman-temannya. Selanjutnya adalah optimalisasi tripusat pendidikan. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan akan optimal ketika ada tripusat pendidikan ini berjalan dengan baik, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sekolah di sini maksudnya adalah PKBM. Selanjutnya, keluarga. Nah, keluarga juga mempunyai peranan penting dalam keberhasilan sekolah, dalam keberhasilan pendidikan anaknya. Selain keluarga, juga tentu ada masyarakat. Oleh karena itu, yang kami rencanakan bahwa anak-anak bukan hanya berkoordinasi, berkolaborasi, bekerja sama dengan keluarga, tapi juga kita melakukan family gathering misalnya. Family gathering ini anak-anak akhirnya diharapkan mempunyai lingkungan sosial, yaitu teman-temannya yang selama ini dia tempat belajar. Dia bertemu dengan kakak dari temannya, adik dari temannya, dia bisa bertemu dengan orang tua dari temannya dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi sebuah masyarakat lingkungan kecil. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan kami yang saya rencanakan selalu memusyawarahkan, selalu melakukan musyawarah dan melakukan program agar Tripusat Pendidikan ini berjalan dengan optimal. Sehingga ketika Tripusat Pendidikan berjalan dengan optimal, diharapkan perkembangan anak itu menjadi lebih baik. Jadi program PKBM paket A ini dirancang untuk memberikan alternatif pendidikan dasar yang berkualitas bagi anak-anak yang membutuhkan. Dengan strategi pembelajaran yang inovatif dan dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. PKBM paket A alternatif solusi pendidikan anak Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.